Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina Melida dengan NIM akhir 138. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum yang sudah saya kerjakan, yaitu terkait analisis asupan gizi menggunakan metode Estimated Food Record. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait formulir dari Estimated Food Record, di mana kami menggunakan 3 hari, yaitu hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu, di mana analisis konsumsi selama 3 hari tersebut menunjukkan pola makan responden yang bervariasi, namun nampak belum seimbang. Nah, secara keseluruhan, pola konsumsi responden didominasi oleh nasi, lauk hewani yang digoreng, kemudian juga makanan olahan yang mana asupan buah dan sayur yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan energi lebih banyak berasal dari karbohidrat dan lemak, sementara kecukupan vitamin, mineral, dan serat tergolong masih kurang. Kemudian adalah perhitungan dari total asupan gizi responden. Dari masing-masing hari, didapatkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan asupan zat gizi selama 3 hari, terlihat adanya variasi dalam jumlah energi maupun zat gizi makro dan mikro yang dikonsumsi. Yang mana pada hari Selasa, asupan energi relatif rendah dengan sumber utama berasal dari nasi, ayam goreng, tepung, dan tempe goreng. Nah, jika ditinjau dari komposisi zat gizi, terlihat bahwa asupan energi dari responden masih belum konsisten dan cenderung lebih rendah dari kebutuhan harian, di mana asupan protein relatif tercukupi karena adanya konsumsi lauk hewani dan nabati. Namun, asupan karbohidrat cenderung dominan sehingga distribusi energi tidak seimbang. Secara keseluruhan, perhitungan total asupan gizi responden menunjukkan bahwa pola konsumsi yang dilakukan belum seimbang, di mana terdapat kecenderungan defisit energi dengan distribusi zat gizi makro yang tidak proporsional, serta asupan zat gizi mikro yang belum mencukupi kebutuhan harian, yang mana jika kondisi ini dibiarkan maka akan berdampak pada status gizi responden apabila terjadi secara berkelanjutan. Kemudian analisis dari kecukupan energi pada responden, di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu pertama dengan perhitungan BMR dan uji validasi, kemudian yang kedua menggunakan analisis menurut Goldenberg Cutoff, dan yang ketiga menggunakan analisis menurut WNPG. Nah, untuk analisis menggunakan Goldenberg Cutoff, jika dibandingkan dengan asupan energi aktual yang diperoleh dari hasil pencatatan Estimated Food Record, responden hanya mengkonsumsi rata-rata 1174,4 kilokalori per hari. Nah, hal ini menghasilkan rasio energi intake per BMR sebesar 0,81, di mana menurut kriteria Goldenberg Cutoff, nilai tersebut termasuk dalam kategori underreporting, yaitu kondisi di mana asupan energi yang dilaporkan lebih rendah dari kebutuhan energi aktual tubuh. Kemudian untuk analisis menurut WNPG, jika dibandingkan dengan standar angka kecukupan gizi atau AKG, WNPG 2019 ini tercatat yaitu sebesar 2250 kilokalori per hari. Maka asupan energi pada responden hanya mencapai sekitar 52% dari kebutuhan harian, di mana kondisi ini dikategorikan sebagai defisit berat, yang mana menunjukkan bahwa responden tidak memperoleh asupan energi yang cukup untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kemudian berikut adalah rata-rata asupan gizi harian pada responden. Berikut adalah analisis zat gizi makro dan mikronya, yang mana jika dilihat dari analisis kandungan zat gizi makro, berdasarkan analisis dengan AKG, asupan karbohidrat mencapai 209% dari kebutuhan minimal sehingga dapat dikategorikan berlebih. Sebaliknya, asupan protein hanya memenuhi 8% dari kebutuhan harian, yang mana sangat kurang. Sementara itu, lemak mencapai 20% dari kebutuhan, yang mana sudah sesuai dengan kondisi rekomendasi dari gizi seimbang. Kemudian untuk analisis kandungan zat gizi mikronya, sebagian besar dari asupan zat gizi mikro masih belum memenuhi kebutuhan harian, di mana zat besi hanya mencapai 39%, zinc 47%, dan kalsium 29%. Di mana natrium juga tercatat sebesar 60% dari kebutuhan, yang masih dalam batas aman meskipun cenderung mendekati tinggi akibat konsumsi makanan olahan seperti mie instan dan lauk goreng berbumbu. Kemudian juga vitamin A mencapai 67% dan vitamin C sebesar 76%. Di mana jika dilihat secara keseluruhan, responden mengalami defisit pada sebagian besar zat gizi mikro, terutama zat besi, kalsium, dan zinc. Nah, kemudian adalah rata-rata asupan gizi harian dari kelompok. Nah, jika dilihat di sini,
Rata-rata dari asupan zat gizi kelompok adalah sebesar 1348 kilokalori. Dengan distribusi zat gizi makro meliputi protein 62,1 gram, lemak 59,2 gram, dan karbohidrat sebanyak 153,5 gram. Dimana dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi kelompok belum bervariasi dan belum mampu memenuhi kebutuhan energi secara keseluruhan, meskipun protein juga sudah relatif terpenuhi. Dimana kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan gizi yang perlu diperbaiki melalui peningkatan konsumsi sumber energi dan mikronutrien. Kemudian yaitu analisis kecukupan energi dan zat gizi makro dan mikro pada kelompok. Dimana bisa dilihat di sini asupan dari kebutuhan energi perharinya belum memenuhi, karbohidrat juga belum memenuhi, protein belum memenuhi, dan lemak cukup. Kemudian pada analisis zat gizi mikro mayoritas yaitu pada zat gizi zat besi, kalsium, zinc, natrium, dan vitamin C tergolong kurang dan vitamin A tergolong lebih. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.